Dan ini dia teater Malam Jahanam karya Motingo Bosya. Mohon perhatian kepada para seluruh apresiator. Di sini saya akan membacakan tata tertib. Yang pertama, matikan atau ubah ponsel ke mode senyap. Dilarang memotret atau merekam selama pertunjukan menggunakan flash. Tidak diperbolehkan makan dan minum di dalam ruangan teater. Duduk di tempat yang telah ditentukan dan tidak berpindah-pindah. Tidak berbicara atau membuat keributan selama pertunjukan. Anak-anak harus selalu dalam pengawasan orang tua. Dilarang merokok dalam bentuk apapun. Dilarang keluar masuk ruangan selama pertunjukan kecuali darurat. Dilarang bertepuk tangan jika pertunjukan belum benar-benar selesai. Dan inilah dia Malam Jahanam karya Motingo Bosya.
Kalian cabul. Tukang pijat cabul. Sudah berapa kali dibilang kalau memang ciri jangan terlalu keras. Siapa itu, nak? Biasa, si Soleman. Oh, si Leman. Gak kerja kok, Mak. Nah, Ramai dia, Mbak. Sibuk memancing. Dia di sini saja sibuk memancing keributan. kalian ini kan tukang pijat. Amel saja pijat. Pergi sana. Pantesan, Pak. Dia itu sudah tidak punya bini, tidak punya kerja, karena hobinya marah-marah. Udah lanjut aja, nak. Pijatnya, Mas. Pijatnya, Mbak. Ini lagi sana, lihat lagi. Pergi sana. Pergi sana. Nah, pergi saja sendiri. Pergi sana. Tendang kau. Makasih Sulaiman Jali. Ada apa, Mas? Yang betul break aja. Kau tak keluar malam ini. Enggak. Begini gelapnya malam. Iya. Gelap sekali. Hati saya juga ikut gelap. Kau suruh saja. Tahu sendiri saja. Ya memang. Saya susah, Mas. Kau gak pergi bekerja, Mas? Nah, semalam suntuk. Saya dengan lakimu main 4-1. Kau buruk sekali. Si kecil sakit. Spontan belum pulang. Badannya panas sekali seharian ini. Tadi saya dukun. Dukun dan punya laki yang sibuk dengan perkutut, beok kepala haji dan kutilang. Mana bisa jadi? Hah, setiap hari kamu umpat seperti kujang. Sebentar kecil tuh, menangis. Iya. Kalau begitu aku mesti dahulu ulangan.
Paijat. Tapi itu tidak penting, Man. Kau tahu, burung perkutut yang kau bawa ini adalah burung perkutut termahal harganya di dunia. Uang hasil ikan dari morongan kita kemarin. Aku buat untuk perkutut semua. Dan uang kekalahan kau yang 50.000 aku buat untuk ongkos mobil. Apa? Kau tidak percaya? Mau melihat? Mau melihat? Percaya sih percaya. Tapi anakmu sekecil sakit kan? Persetan yang kecil. Maksudku, persetan dengan penyakitnya. Semoga ia kesembuhan. Kalau sembuh, kalau tidak bagaimana? Apa maksudmu? Mati? Si kecil bisa mati begitu? Sedangkan nanti saja bisa mati. Jangan saya, Man. Dia adalah satu-satunya kebanggaan saya di samping guru dan bini saya Paijat. Kalau si kecil mati, tentu hilanglah kebanggaan saya sepotong. Kau mengejek saya ya? Bukan mengejek, tapi kau udah kasihan sama binimu. Kasihan. Kau udah kasihan sama si Jawa. Kasihan. Tadi kau datang. Masa? Tahu saya buat repot dengan perempuan. Kau terlalu mengutamakan burungmu daripada anak dan binimu itu. Memang yang bangga toh punya bini yang cantik. Man, saya bangga. Tadi kan saya bertemu pertama. Saya bilang bahwa sekarang saya sudah mempunyai anak yang lain dari rahim bini saya sendiri. Maka itu tidak pernah soal binimu. Paijat. Ada apa? Saya akan mengatakan kepada Tuhan tadi sebelum saya bilang kau sudah mempunyai anak. Tapi habis itu kau harus cari burung. Jangan pikirkan kami. Masuklah. Bangun saya. Saya mau ngobrol. Bini saya memang cantik, kan? Kau tahu, setelah saya bilang bahwa saya sudah mempunyai anak, teman-teman lama yang dulu mengejek saya soal laki mandul. Banyak. Saya mau masuk dulu. Saya butuh makan. Man, kita kan ada yang perlu dibicarakan. Kau gak enak mendengar saya ngomongnya. Kalau kau mau dikembalikan uang kekayaanmu, baiklah. Sesuatu yang sudah kita serahkan, sukar untuk ditarik kembali. Apa maksud? Iya, sesuatu yang sudah kau miliki sekarang, mau bagaimanapun bukan milik saya lagi. Aku tak mengerti. Memang aku tidak pernah mengerti. Saya pikir saya orang yang baik. Tetap semua ada di dunia ini. Saya mengerti. Angin, ikan, burung, wayang, dan agama. Apa aku tidak mengerti tentang pasir? Pasir goblok! Jangan ceritakan itu, Man. Saya paling takut kalau kau bercerita tentang itu. Kau masih ingat saat saya berteriak minta tolong ketika hampir mati? Masih. Sungguh, Man. Saya harap cerita itu jangan kau ceritakan lagi. Saya ini orang yang lebih panjang umur, ingin melihat si kotan kecil yang jadi satu-satunya kebanggaan saya. Bisa persis seperti saya sifatnya. Kalau sifatnya seperti saya bagaimana?
Tidak iri. Jadi, kenapa kau selalu marah ketika saya bercerita tentang si kota kecil? Kau iri barangkali. Karena kalau kita taruhan 4-1, kau selalu kalah bodoh. Buat apa saya iri padamu? Kau juga sering membohongi diri sendiri. Dan kau juga sering berlagak. Jadi, kalau begitu saya sarankan. Belum pernah saya katakan salah menjadi seseorang. Kalau begitu, bagaimana saya akan melanjutkan cerita tentang diri saya itu? Bagaimana istri saya? Hanya satu jawabannya. Cantik. Bagus. Lagi-lagi. Sangat istimewa. Emangnya enak punya bini? Wah. Seorang lelaki yang belum berbini paling takut dengan perempuan. Kau tahu kambing kebiri saya itu? Iya, Mas. Karena kesepian. Lama-lama kau bisa seperti kambing itu. Kalau anakmu seperti kambing itu, bagaimana? Tentu saja tidak mungkin. Sedangkan ayahnya saja raja perkutut. Mungkin nanti anaknya raja kuntilanak barangkali. Dan itu anakku, bukan anakmu. Jangan kau ulangi perkara sekolah kecil. Ceritalah tentang yang lain, tentang perkutut ke, beo ke, atau apapun itu. Beo. Saya sudah libur. Sudah 2 hari ini. Saya tidak melihat burungnya saya. Pak Ija! Pak Ija! Apa? Di mana burung beoku? Kamu burung beo saya ya? Tidak, burungnya.
Mubazir. Akan saya kuburkan. Ayo, aku nanti ambilkan seter. Seter Mubazir. Saya sudah bawa anjing pagi bersih kembali. Perkara beliau saja ributnya sampai ke gunung perangkap. Anaknya tak pernah dipikirkan. Diam kau. Apa? Diam. Kalau anak itu mati bagaimana? Iya, bukan anakku. Iya, bukan anakku. Tapi di mana-mana kebanggaan dia. Memangnya saya banggakan dengan apapun. Tapi kau juga harus ikut mencari gunung beokku. Tak sudi. Oh, tak sudi. Tak sudi. Preman. Apa kau sama dia, ha? Kita akan pergi ke tukang ujung. Oh Allah, kenapa burung mati mesti dikunjung? Pasti kita akan mencari tahu siapa yang membunuh burung beakku. Buat apa sih dikunjung? Mau masuk surga apa neraka? Leman. Pergi berjudi dia barangkali tahu. Kita saja berdua. Man, Leman. Kenapa wajahmu pucat? Saya cari kau tadi, Man. Lagi mau pergi? Iya, ke tempat tujuh. Begitu jauh. Ada 2,5 kilo kan? Ah, betul-betul edan dia. Betul-betul edan dia. Tidak mengerti perasaan perempuan. Kalau saya lakimu, tentu saya akan mengerti. Man, Kenapa? saya takut tadi. Saya dengar dia akan bunuh orang dan kau dicarinya, Man. Ia nggak berani pada saya. Apalagi mau bunuh. Tapi kali ini betul, Man. Burungnya. Beo itu mati. Lalu bagaimana? Kau ingat Beo itu? Yang sering kau permainkan dalam waktu rumah saya. Lehernya berdarah. Dan dia akan bunuh siapa saja yang membunuh Beo-nya itu, Man. Man, Apa? saya takut. Takut apa, Takut sama lakiku. Bila ia menuduh saya yang membunuhnya bagaimana? Kau merasa memotong lehernya itu atau tidak? Nah udah, nggak usah khawatir. Tapi Makot kan sering kalah. Biar bagaimanapun ia marah, ia tidak akan bunuh kau. Sebab kau adalah salah satunya kebanggaan dia. Jadi biar bagaimanapun ia marah, ia pasti akan memaafkan kau. Kenapa kau menangis seperti si kecil, Bukannya kau harus melihat dia yang menangis, kan? Udah, tak usah khawatir. Nanti saya yang akan membela kau. Tapi saya takut dengan goloknya. Sungguh. Percayalah, seiris bawahku, ia akan berani melukaimu. Lalu apa kata aku bila ia menanyai saya? Kau diam. Karena ini juga suatu hal yang sulit. Tapi katamu tadi gampang. Gampang buat saya, karena saya lelaki. Carilah jalannya sebelum ia kembali. Jalan satu-satunya adalah karena saya lelaki, menghadapinya sebagai lelaki. Apa? Apa maksudmu? Kalau kau disebut setia, akan saya sentuh dia. Kalau kau dilukainya, akan saya lukai juga dia. Dan kalau kau dibunuhnya, akan saya bunuh dia. Jangan, Man. Kita akan buyar. Mau dan diusir dari sini. Iya, terpaksa gitu. Sebab saya bukan pengecut. Saya berani dan punya sejak turun-temurun. Sudah turun-temurun.
percaya, Jak. Kenapa akhirnya ia takut? Kenapa si pemberani bisa menjadi takut? Tapi betapapun dia lelaki tulen, Jak. Lelaki tulen dengan darahnya yang benar-benar merah. Kau juga takut, Man? Cukup saya saja. Saya tidak akan. Sebab ia telah mewariskan saya. Kau akan bunuh Man Kosan. Belum pasti. Tapi jika Man Kosan datang dan menyerang saya akan mundur, bahkan membalas. Jangan, Man. Kalau kau sih memang tak apa. Mata saya, perempuan yang lemah ini. Bagaimana bisa jadi? Kamu tak usah khawatir, Jak. Sebab lelaki harus bersifat melindungi. Seperti kata bapak saya, harus beranak tajam yang mengalirkan warisannya pada siapa saja yang rela. Kenapa kau tak kawin saja, Man? Tapi hanya menyebabkan satu tanggungan yang menyebabkan kita berotak dua. Ya, walaupun pada akhirnya saya tahu bahwa ibu saya jahanamnya sama seperti ayah saya. Ia dihanami lelaki lain. Oleh sebab itu saya takut kawin, ya. Saya takut kalau saya kawin, bini saya dijahanami oleh lelaki lain. Mintalah gelar untuk hubungan itu. Putuskan kamu seperti ini, Man. Saya takut. Pertanyaan itu tidak akan saya biarkan kau menjawabnya. Pertanyaan itu hanya untuk saya, dan saya yang akan menjawabnya. Pergi langsung. Rupanya sekecil nama sakit. Orang sedang kesusahan ini, kau malah ketawa. Dari mana saja, Man? Man, burung pio yang kubeli. Ia mati. Sudah, tak usah kau pikirkan sudah mati itu. Apa kau bilang? Tak usah dipikirkan. Kau pikirnya ini gila, ha? Sedangkan anak gila itu, ia bisa bersedih atas kematian Belku. Kau tak sedih, kau tak? Kau memang jempolan. Kalau saja tukang nunjuk itu masih hidup, akan saya dorong siapa yang kau selama ini selalu merasa yang paling, sehingga kau sendiri menjadi paling. Jangan kau hina saya. Jangan main gila, nanti saya tambah gila. Putra, panggil ku aja. Pak Ija. Ija, siapa kira yang membunuh burung pio? Mana saya bisa tahu? Kau selalu di sini. Bagaimana bisa kau membunuhnya?
Jadi kalau begitu, akan kubunuh kalian berdua. Memakai golong. Kau ingat, Mat? Kau ingat? Kau ingat peristiwa di pantai musim 12? Saat kau minta 1 ujung napas agar kau hidup panjang. Saya kan sudah bilang, jangan ceritakan tentang itu. Saya orang yang lebih panjang umur. Jadi kau bunuh saya. Kau ceritakan. Tak usahlah. Kalian berdua, tak usah saya bunuh. Lemah, ambillah kain jaminiku, karena kau telah merampasnya. Lainnya, ambillah lemah sahabat, karena kau telah merampasnya. Oh, tak usah pamit, karena dia bukan darah dagingku. Saya akan pergi ke kampung halaman saya, ke Solo. Saya akan pergi malam ini juga. Kembali ke Garut. Saya akan susul dia aja. Jangan tinggalkan saya, Mas. Barangkali dia mau bunuh diri aja. Jangan tinggalkan saya dan anak kita ini. Dia adalah sahabat saya aja. Saya tidak rela lagi kayak mati begituan. Anak ini sebaiknya kita bawa ke dukun. Mari, Mas. Apa kau pikir bisa naik kereta malam-malam begini, ha? Bangun! Apa kau pikir ibu dan bapak saya tidak mau melihat anak dan bini saya, ha? Orang saya diam! Sebentar dulu, tak? Biar dia merinding ketakutan. Jangan bunuh kami, Tan. Bodoh, saya mau bunuh kau dan anak itu. Ibu saya. Ibu saya. Ia mati karena tertabrak saat ingin menangkap Sulaiman Jahanam. Tapi Sulaiman Jahanam itu selamat. Ia sampai ke gerbong. Saya sudah memukul kepalanya 2 kali. Hampir pikirannya akan selalu buruk selamanya. Dia akan tenang di dunia ini. Masuklah, bawa anak itu. Kenapa kau melihatku begitu? Memang tidak ingin wacana. Si Ubutai, Tan. Oh, bagaimana lagi? Dia sudah tertabrak. Dia sudah mati. Tahu. Tenang. Ceritakan tentang kegaduhan kita ini. Kegaduhan kita ini. Jangan sampai ada orang yang tahu. Oh, masuklah.
Iya, telah mengambil uang dan burung saya. Sudahlah, sudahlah. Saya mau pergi ke dukun. Wah. Ih, punya anak satu, kayak punya anak selusin aja. Duduk dulu. Gimana teman? Sini mundur. Geser kiri kiri. Kiri kiri kiri. Terus terus. Belum. Dulu lah, Mbak.
tepuk tangan yang meriah untuk teater Malam Jahanam. Dan inilah dia para lakon dan tim produksi. Ada tukang beras yang diperankan oleh Silvi Maulida. Tukang perabot yang diperankan oleh Danisa Busaina Ajra. Tukang sayuran yang diperankan oleh Sakila Husnulijani dan Nadia Sabililhaq. Ibu pembeli dan anak diperankan oleh Dila Alfitra Nur Ajiza dan Destiani Priyanti. Warga sekaligus menjadi tukang sayuran dan pembeli diperankan oleh Nadia Sabililhaq dan Lita Rifatul Inayah. Tukang lem berit diperankan oleh Arsy Saharani Joang. Dan inilah 5 pemeran utama. Ada Inang dan Inang diperankan oleh Virginia Rasanda dan Fadila Nur Awalia. Utai diperankan oleh Nazar Nur Hikmah. Salaman diperankan oleh Adia Zikra Akbar. Mat Kontan diperankan oleh Sepnadi Taufik Rizky. Dan inilah Paija diperankan oleh Nur Syifa Agisti. Inilah dia tim pro Humas dan Tiketing, Tasya Novian, Ignadia Azahra Gojali, Hairun Nisa, Suci Rahmawati. Penata lighting Al-Hafiz Aryadi Saputra, Mutia Nur Aziza. Penata musik Reva Akil Rafiq, Nopi Sumira. Penata kostum dan make up Finan Nafirul Umar, Lia Analia. Publikasi dan dokumentasi Melan Septiani, Najwa Mauri Lautzi, Tria Nur Oktaviani, Halisah Edina Azahra. Properti dan setting Farid Abdul Khalik, Siti Nur Hayati. Bendahara Siti Saniatul Hayria. Sekretaris Tinka Alkana. Stage Manager Ignadia Azahra Gojali. Pimpinan produksi Moj Kamil Ranata. Penyunting naskah 2 dan asisten sutradara Rahena Pratami Azahra. Dan inilah dia penyunting naskah 1 dan sutradara Ahmad Maulana Siddiq. Terima kasih telah menyaksikan Malam Jahanam. Malam Jahanam. Malam yang paling jahat. Wah, keren banget nih Malam Jahanam. Disutradarai ternyata oleh partner MC saya gitu ya, sama Kang Maul. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Oke, luar biasa. Setelah ini sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan kepada tim media. Tadi ya kontrak. Baik, izin memandu gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebasnya. 1, 2, 3. Selanjutnya boleh dokumentasi dengan para apresiator dan kepada para tim produksi serta lakon boleh turun dari panggung. Siapa yang Bisa aja nggak? Oh, itu tangannya gimana? Apa kesampul dibalik? bisa? Baik, disiapkan senyum terbaiknya dari para apresiator. Banyak. Izin memandu 1, 2, 1, 2, 3.
Gaya ngarak salapan ya, boleh. 1, 2, 3. Oke. Boleh. Penuh. Satu, dua, tiga. Oke, gaya bebasnya boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Sponsornya. Bu, atur nuhun. Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Orang tua. Orang tua guru-gurunya Danisa dari SMP. Oh gitu. Ibu siapa putranya? Danisa, Bu. Danisa yang jadi tukang parabot tadi. Oh. Gitu. Bersama